Setelah ini enter, bikin text script. Enter, di dalam text script ini kita paste aja, aku rapiin, save, dan refresh. Nah, sekarang aku klik, bakal muncul di sini top overnya. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang Bootstrap 5 dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang pop over. Jadi teman-teman kalau belum tahu pop over itu contohnya kayak begini. Ketika button diklik akan muncul sebuah elemen yang fungsinya kayak ngasih tahu informasi kayak begitu. Nah, terus bisa dilihat juga ini di atas, terus ada juga yang di kanan, terus ada di bawah, ada di kiri, semua bisa disetting untuk pop over. Nah, pada video ini aku bakal menggunakan dan mengimplementasikan pop over ini di sini sebagai informasi tambahan. Maksud dari customer beruntung minggu ini, info tambahannya apa? Nah, aku bakal implementasiin pop over ini di sini. Kalau teman-teman mau gunain pop over di tempat lain dan kegunaannya yang lain selain kayak begini, bisa juga, terserah teman-teman. Tapi di video kali ini aku bakal nyontohin pop over dipakai untuk menambahkan informasi di sini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai videonya. Jadi teman-teman, sebelum kita praktek pop over, kita bahas dulu tentang pop over. Jadi untuk menggunakan pop over, teman-teman harus pakai third party yang namanya Popper. Kalau kita bisa download nih, kita ada file namanya popper-min.js. Kalau misalnya teman-teman pakai bootstrap bundle.js, teman-teman nggak perlu lagi pakai popper-min.js. Nah, kebetulan tutorial bootstrap kita ini dari awal pakai yang bootstrap bundle.min.js, jadi kita nggak perlu lagi pakai popper. Sebentar aku close dulu ini, nah biar lebih lebar. Nah, jadi karena kita udah pakai bundle bootstrap bundle, kita nggak perlu lagi pakai popper. Jadi yang ini kita skip aja, kita nggak perlu lagi yang namanya pakai popper. Terus you must initialize them yourself. Jadi sebenarnya kita ada yang harus ditambahin script di JavaScript. Nah, kita harus nambahin itu dan aku bakal contohin, bakal liatin scriptnya apa. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung kita contohin aja ya. Ini aku bakal copy paste salah satunya. Nah, copy. Nah, nanti hasilnya pasti bisa kayak begini, muncul info tambahan gitu. Nah, aku bakal implementasi di sini. Sebentar, mana dia? Ini dia, customer beruntung minggu ini. Jadi aku bakal enter dulu, enter lagi. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah button, paste aja, yang hasilnya bisa dilihat kayak begini, save, refresh. Sorry, salah. Nah, ini. Jadi ini skip aja dulu, jelek banget, skip aja, nanti bakal kita ubah. Atau teman-teman kalau nggak suka ini nanti bisa ubah sesuai kreativitas teman-teman. Jadi ini biarin aja dulu tampilannya kayak begini. Nah, tadi aku bilang kan kalau contohnya kalau diklik bakal muncul info tambahan kayak gini, pop up gitu dia, pop over di sini. Nah, kalau kita lihat, coba di sini klik, ternyata belum jalan. Nah, itulah dijelasin, you must initialize them yourself, dibutuhkan script tambahan. Nah, script tambahannya itu apa? Script tambahannya ini. Nah, ini kita copy aja, terus kita paste di bagian bawah. Setelah ini enter, bikin text script, enter, di dalam text script ini kita paste aja, aku rapiin, save, dan refresh. Nah, sekarang aku klik, bakal muncul di sini top overnya. Jadi bisa dilihat kan, you must initialize yourself itu artinya kita butuh tambahan script ini. Oke teman-teman, jelas gampang banget pakai pop over ini. Ini khusus buat teman-teman yang belum ngerti maksud dari script yang kita tambahin tadi, aku jelasin sedikit aja ya, sebutuhnya aja. Jadi di sini kita nambahin JavaScript yang akan membuat pop over itu berlaku kepada semua selektor yang ada properti database toggle nilainya pop over. Nah, kita lihat yang kita bikin tadi ada nih database toggle pop over. Nah, ini syarat wajib yang harus ada di pop over kita kalau mau muncul.
Coba sekarang aku hapus ya yang popover ini di sini. Aku hapus yang database toggle popover, save dan refresh. Kita lihat hasilnya. Diklik, tuh nggak jalan popovernya. Begitu juga dengan aku back dulu. Aku ubah nih popover yang tadinya popover, aku ubah jadi popover bla 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 bla. Save, refresh. Ini juga nggak works. Jadi syaratnya adalah harus dikasih database toggle yang nilainya sesuai dengan yang di dalam script ini. Kalau popover, maka nilai database toggle juga wajib popover. Kalau selain popover, nggak bakal works. Oke, kita coba popover. Save, refresh. Tuh, jalan deh popovernya. Jadi, segitu aja teman-teman tentang script ini penjelasannya. Ya, ini aja yang perlu diperhatiin, oke? Untuk script ini. Nah, teman-teman lihat, tadi kan hasilnya cuman kayak begini doang, top popover. Nah, untuk ini kan bagian atas nih. Kita bisa ngeset posisinya terserah kita. Bisa dilihat nih, database placement, penempatan. Jadi, kalau kita nggak pakai ini, save, maka secara default, popovernya bakal ada di sebelah kanan. Kalau kita nggak setting. Kalau kita setting, ada top, maka save refresh, dia bakal ada di atas. Nah, nilai-nilainya apa aja? Ada top, ada right, save, refresh. Nah, ini nilai defaultnya ada di kanan. Terus ada juga left, save, refresh. Ada di kiri, ada juga yang terakhir bottom, save, refresh. Tuh, ada di bawah. Jadi, kita bisa ngatur popovernya ini ada di bagian penempatannya ada di mana. Bisa atas, kiri, kanan, bawah. Secara default bakal ada di sebelah kanan. Oke, kayak begitu aja tentang placement yang ada di popover ini. Aku balikin dulu ke bentuk awal yaitu top. Save, refresh. Oke, udah jadi, balik lagi ke atas penempatannya. Nih, teman-teman perlu diperhatiin di sini. Ini popover yang udah kita bikin, ketika kita klik muncul infonya. Nah, kita nggak bisa ngilangin popover ini ketika klik di tempat lain kan. Kalau mau ngilangin, kalau mau nyembunyiin ini wajib di sini, wajib di button itu juga. Nah, gimana caranya supaya bisa nyembunyiin popovernya ini ketika diklik tempat lain ini bakal tersembunyi? Nah, itu ada caranya teman-teman, tapi ada beberapa syarat untuk melakukan hal ini. Nah, ini sebenarnya syaratnya nggak wajib tapi disarankan. Dismiss on next click ini yang bakal kita pakai, yaitu bakal disembunyikan atau bakal hilang ketika diklik di tempat lain. Nah, tapi ada syaratnya nih. Untuk cross browser atau cross platform, kamu harus memakai a tag atau a href tag, jangan pakai button. Nah, selama ini kan kita pakai button nih. Jadi disarankan sama si Bootstrap ini kita pakai tag A aja, jangan tag jangan tag button. Nah, terus kalau kita udah pakai tag A, kita wajib pakai tab index yang bakal ngebikin ahref kita bisa munculin popover. Jadi caranya kita kayak begini aja. Button ini kita ganti jadi A. Ini temannya ini udah berubah jadi A. Terus tipe button kita hapus. Terus apalagi? Nah, terus kita harus nambah ini tab index sama dengan 0 di ini, spasi paste. Kita coba ya, save, refresh. Nah, ketika aku klik muncul popover, kita klik tempat lain, ternyata belum hilang. Ada yang perlu diperhatikan, bukan diperhatikan, tapi ada yang perlu ditambah, yaitu ini namanya database trigger focus. Jadi kita tinggal copy aja, terus paste, spasi paste, save, refresh. Nah, ketika aku klik muncul popover, klik di tempat lain, sembunyi popovernya. Nah, jadi untuk dismissible atau disembunyikan popovernya ketika klik di tempat lain, atau pakai dismissible
popover, kita wajib merubah yang button tadi jadi pakai tag A, terus butuh yang namanya tab index sama dengan 0, butuh juga database trigger fokus. Itu aja perbedaannya, sehingga membuat ini popover menjadi dismissible popover. Nah, sekarang kita mau coba-coba ganti-ganti teksnya teman-teman. Kan di sini isinya popover on top, diklik muncul top popover. Sekarang kita mau ganti teksnya. Jadi untuk teksnya ini kita bisa ganti di sini. Aku bakal munculin tulisan tanda tanya aja buat ngasih tahu ke customer. Ini merupakan info. Kalau diklik muncul popover informasinya. Jadi ketika save, yang di luar sini paste bakal berubah jadi tanda tanya, tapi ketika diklik masih top popover. Untuk merubah top popover ini kita bisa di sini ada namanya database konten. Nah, inilah yang menjadi konten dari popover kita. Kita ganti, aku bakal ganti jadi kayak begini. Pengundian dilakukan setiap Jumat jam 17. Nah, save, refresh, ketika diklik muncul infonya, pengundian dilakukan setiap Jumat jam 17. Nah, nggak sampai sini, kita bisa ngasih title-nya teman-teman. Tinggal tambah aja title. Aku bakal isi informasi kayak begini aja. Save, refresh, maka klik. Muncul deh title-nya, informasi pengundian dilakukan setiap Jumat jam 17. Jadi gampang banget ya teman-teman. Kita bisa ganti ininya, text display-nya, kita bisa ganti kontennya, kita bisa nambahin title-nya untuk popover ini. Nah, karena ini kelihatannya nggak bagus, aku ganti dulu ya. Ini kan kelas BTN secondary, aku ganti jadi BTN link aja. Save, refresh, dah cukup. Aku pengen kayak begini aja. Jadi cuman muncul tanda tanya, klik muncul popovernya. Kalau teman-teman nggak suka kayak begini, teman-teman boleh ikutin ide kreatif teman-teman, munculin buttonnya kayak mana terserah, sebagus mungkin, sesuka teman-teman. Ini aku bikin simple aja supaya nggak lama video ini. Ya teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini tentang popover. Semoga teman-teman ngerti. Kalau teman-teman suka sama video ini, silakan di like video ini. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa nyalain bel notifikasi supaya kalau aku upload video baru, teman-teman bisa tahu kalau aku baru ngupload video baru dan bisa langsung nonton. Terus kalau teman-teman ngerasa video ini berguna, silakan di share supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini juga dan bertambah pengetahuannya tentang materi ini. Oke teman-teman, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.